Apakah kamu pernah merasa seolah-olah uang selalu datang terlambat, seperti dia hanya mampir sebentar, lalu pergi tanpa pamit? Dan kamu bertanya-tanya, kenapa hidupku terus seperti ini? Kamu bekerja keras, kamu berdoa, kamu bertahan. Tapi tetap saja, rezeki terasa berat, uang terasa dingin, jauh, asing. Tapi bagaimana jika bukan uang yang menjauh darimu, melainkan kamu yang belum tahu cara berbicara dengannya? Bukan dengan mulut, bukan dengan angka, tapi dengan energi, dengan perasaan, dengan keyakinan paling dalam yang tersembunyi dalam hatimu. Karena uang bukan sekadar kertas, dia hidup, dia merespons, dia datang kepada mereka yang memanggilnya dengan getaran yang benar, dan dia betah hanya pada jiwa yang memahami bahasanya. Coba lihat ke belakang sejenak. Berapa kali kamu merasa takut kehilangan uang? Berapa kali kamu merasa bersalah saat menerima rezeki? Atau merasa tidak layak meski sudah berusaha? Itu bukan salahmu. Kita tumbuh dalam masyarakat yang mengajarkan bahwa uang adalah masalah, bahwa uang membuat orang jahat, bahwa menjadi kaya itu harus susah dulu, bahwa hidup sederhana itu mulia dan kekayaan itu godaan. Tapi, apa benar seperti itu? Atau mungkin itu hanya warisan pikiran, keyakinan yang ditanamkan, bukan kebenaran yang kamu pilih sendiri. Berhenti sejenak, tarik napas dalam, rasakan bahwa jauh di dalam dirimu ada suara yang mulai bangkit. Suara kecil yang berkata, "Aku berhak hidup berkecukupan. Aku layak menerima rezeki dengan lapang. Aku bisa menjadi sahabat uang, bukan musuhnya." Disinilah semuanya dimulai, dengan kesadaran, dengan keberanian untuk melihat bahwa masalahmu bukan di luar, tapi di dalam. Bahwa uang tidak pernah membencimu. Dia hanya belum mendengar suara jiwamu yang sesungguhnya. Bayangkan uang sebagai seorang sahabat lama, yang sudah lama menunggumu menghubungi dia. Bukan dengan panik, bukan dengan paksaan, tapi dengan niat yang murni, dengan getaran yang bersih, dengan hati yang tidak takut dan tidak malu. Apa yang kamu katakan jika kamu bertemu dia hari ini? Apa yang kamu bisikkan padanya? Jika kamu tahu bahwa dia bisa mendengar isi hatimu, mungkin kamu akan berkata, "Maafkan aku karena sering mengusirmu dengan rasa takutku. Maafkan aku karena mengira kamu hanya untuk orang lain, bukan untukku. Mulai hari ini, aku ingin berteman denganmu." Dan disitulah semuanya berubah. Karena saat kamu berhenti mengejar uang dengan cemas dan mulai mengundangnya dengan cinta, energi semesta ikut bergetar, jalan terbuka, rezeki mengalir. Tapi, apakah cukup hanya dengan niat? Tidak. Ini baru langkah pertama. Kesadaranmu adalah pintu, tapi kamu masih harus membukanya dan masuk, dan berani duduk dengan dirimu sendiri. Tanyakan ini, apa yang aku percayai tentang uang yang selama ini menjadi penghalangku? Apa cerita yang terus kuulang di kepalaku hingga membuat uang merasa tidak nyaman untuk tinggal? Karena kebenarannya adalah, uang tidak pernah jauh. Dia hanya menunggu kamu berbicara dengan bahasa yang tepat. Bahasa dari rasa cukup, dari iman, dari keyakinan bahwa kamu tidak harus berjuang terus-menerus untuk layak. Bahasa dari ketenangan, bukan kepanikan. Pikirkan ini, setiap kali kamu mengatakan, "Aku tidak punya cukup," energi itu keluar, dan uang mendengarnya, dan ia menjauh. Tapi saat kamu berkata, "Aku bersyukur atas apa yang kupunya," meski sedikit, meski belum seperti yang kamu mau, kamu mengirim sinyal yang berbeda, dan uang mendekat, pelan-pelan, lalu mengajak temannya datang. Karena uang seperti cahaya, dia suka tempat yang terang, dan terang itu datang dari pikiranmu.
dari hatimu, dari niatmu yang bersih. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampaknya tidak terlalu pintar, tidak terlalu bekerja keras, tapi uangnya mengalir seperti air? Mungkin kamu iri, mungkin kamu bingung, tapi sebenarnya dia sudah berbicara dalam bahasa yang uang pahami. Dia percaya, dia rileks, dia selaras, dan kamu juga bisa. Kamu tidak kurang. Kamu hanya sedang belajar kembali cara memanggil rezeki dengan hati, bukan hanya dengan tangan. Sekarang, boleh aku tanya satu hal? Siapa kamu tanpa rasa takut tentang uang? Bayangkan dirimu hidup tanpa rasa panik setiap akhir bulan. Bayangkan dirimu memberi tanpa rasa kehilangan. Bayangkan kamu bangun pagi dengan senyum, bukan karena saldo, tapi karena kamu tahu, uang adalah sahabatmu. Itulah awalnya. Itulah benih yang kita tanam hari ini. Bukan mimpi, tapi keputusan. Dan jika kata-kata ini menyentuhmu, jika jiwamu merasa, ini yang aku butuhkan, maka jangan diam saja. Tunjukkan pada semesta bahwa kamu siap. Klik tombol like. Tekan subscribe. Karena perjalanan ini baru saja dimulai. Kamu masih di sini. Itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang tergerak, sesuatu yang selama ini tertidur, sesuatu yang mulai membuka matanya. Sadar bahwa uang bukan soal keberuntungan, bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi soal siapa yang tahu cara bergetar dengan benar. Hari ini, kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu, sebuah alat, sebuah kekuatan yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan jika kamu mau diam sejenak dan mendengarkan. Bukan alat dari luar, bukan dari buku, seminar, atau motivator manapun, tapi dari dalam, dari ruang paling sunyi di dalam hatimu. Napoleon Hill menyebutnya sebagai autosugesti. Cara kita berbicara kepada diri sendiri, berulang-ulang, hingga pikiran bawah sadar kita percaya bahwa itu adalah kenyataan. Dan saat pikiran bawah sadar percaya, alam semesta pun ikut percaya. Dan saat semesta percaya, dunia di sekitarmu mulai berubah. Kamu tidak harus melihat hasilnya langsung, kamu hanya perlu menanam keyakinannya dulu. Karena seperti benih, rezeki juga butuh waktu untuk tumbuh. Coba ingat, berapa kali kamu berkata dalam hati, "Aku tidak bisa. Uang sulit datang padaku. Rezekiku sempit." Itu bukan cuma kata-kata. Itu adalah doa yang tersembunyi. Dan setiap doa pasti mencari jalannya untuk menjadi nyata. Tapi hari ini, kamu bisa memilih untuk mengubah doanya. Kamu bisa mengulang kalimat yang baru. Kamu bisa mulai mengatakan, "Aku layak. Uang suka bersamaku. Aku menarik rezeki dengan mudah dan berkah." Ulangi itu setiap pagi, setiap malam. Di tengah hiruk-pikuk hidup, tutup matamu sejenak dan bisikkan itu ke jiwamu sendiri. Karena pikiran bawah sadar tidak membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Dia hanya menerima apapun yang kamu berikan secara konsisten. Itulah kenapa visualisasi itu penting. Bukan sekadar membayangkan rumah besar, mobil mewah, atau liburan mahal, tapi membayangkan rasa syukur saat kamu menerimanya. Rasa lega saat tagihan lunas. Rasa damai saat memberi tanpa takut kekurangan. Itulah bahasa uang. Itulah bahasa semesta. Energi rasa, getaran syukur, frekuensi keyakinan. Dan tahukah kamu, iman bukan hanya soal agama. Iman juga tentang percaya bahwa kamu akan diberi jalan, meski kamu belum tahu caranya. Iman adalah saat kamu tersenyum, meski saldo belum berubah. Karena kamu tahu, perubahan sedang berjalan di balik layar semesta. Bayangkan dirimu seperti magnet. Apa yang kamu pikirkan, kamu rasakan, kamu yakini, menjadi sinyal yang keluar dari tubuhmu. Dan uang
Dia hanya datang kepada magnet yang sesuai. Jadi bukan tentang bekerja lebih keras, tapi tentang bergetar lebih tepat. Ini bukan berarti kamu duduk diam menunggu keajaiban. Tidak, kamu tetap bergerak. Tapi sekarang, kamu bergerak dengan arah yang benar, dengan fondasi keyakinan, bukan ketakutan. Ingat, semua orang besar yang pernah kamu dengar, mereka semua memulai dari satu titik. Mereka percaya pada sesuatu yang belum terlihat. Keyakinan adalah mata pertama. Realita hanya mengikuti. Kamu tidak harus tahu bagaimana uang datang. Kamu hanya perlu tahu bahwa dia akan datang. Dengan caranya, dengan waktunya, dengan jalur yang mungkin tak kamu duga. Hari ini, kamu punya pilihan untuk terus hidup dalam pola lama atau memulai percakapan baru dengan alam semesta. Mulailah dengan satu kalimat, satu afirmasi, satu momen hening sebelum tidur. Tarik napas dan katakan, "Aku terbuka untuk menerima rezeki dari segala arah. Aku percaya semesta selalu mendukungku. Aku berbicara dengan uang melalui cinta, bukan ketakutan." Ucapkan itu. Tulis itu. Bayangkan itu. Dan ulangi, ulangi, ulangi. Karena otot keyakinan perlu dilatih. Dan semakin sering kamu menggunakannya, semakin kuat dia bekerja. Kamu mungkin tidak langsung melihat hasilnya besok, tapi sesuatu di dalam dirimu akan berubah. Dan perubahan di dalam selalu mendahului perubahan di luar. Sadarilah ini, kamu tidak sendirian. Jutaan orang juga sedang belajar memahami hubungan spiritual mereka dengan rezeki. Dan saat kamu menyelaraskan diri, kamu tidak hanya menarik uang, kamu menarik kedamaian, makna, keseimbangan. Dan itulah kekayaan sejati. Ingat satu hal terakhir, Yohanes semesta tidak pernah bilang tidak. Dia hanya menjawab sesuai getaranmu. Jadi mulai hari ini, ubahlah getaranmu. Bicara dengan uangmu seperti kamu bicara dengan sahabat. Lembut, tulus, dan penuh cinta. Perjalanan ini belum selesai. Kita baru saja menyentuh permukaan. Sekarang, kita masuk ke fase yang paling menantang. Bukan di luar, tapi di dalam. Pertarungan paling berat selalu terjadi dalam pikiran sendiri. Karena begitu kamu mulai berbicara dengan uang, begitu kamu mulai mengubah getaranmu, akan muncul suara lain yang membisikkan keraguan, yang mencurigai semuanya, yang bertanya, apa benar ini bisa berhasil? Apa aku tidak sedang membodohi diriku sendiri? Dan disinilah kamu bertemu dengan musuh sejati, diri lamamu, keyakinan lama yang sudah terlalu nyaman dengan kekurangan. Zona nyaman yang diam-diam menyabotase langkahmu ke arah kelimpahan. Kamu ingin berubah, tapi bagian dalam dirimu menolak, karena pikiran bawah sadarmu dibentuk oleh pengalaman bertahun-tahun. Kekurangan, kekecewaan, penolakan. Itu semua membentuk pola yang kini sedang kamu lawan. Dan ini tidak mudah. Inilah fase di mana banyak orang berhenti. Menyerah. Kembali ke rasa takut. Kembali ke kata-kata lama. Rezeki saya memang segini. Hidup saya memang susah. Itu semua cuman ilusi. Tapi tidak untukmu. Karena kamu sudah sadar. Kamu sudah melihat cahayanya. Dan kamu tahu, satu-satunya jalan keluar adalah melewati badai itu. Disiplin. Itulah kuncinya. Disiplin bukan hanya soal bangun pagi atau bekerja keras. Disiplin adalah saat kamu terus memilih keyakinan, meski dunia sekitarmu memberi alasan untuk meragukannya. Disiplin adalah saat kamu mengulang afirmasi, meski realitas belum berubah. Setiap hari, pikiranmu butuh disiram dengan kata-kata baru. Setiap pagi, dirimu butuh diingatkan bahwa kamu tidak lagi hidup dalam pola lama. Kamu adalah pencipta, bukan korban. Coba lakukan ini. Setiap pagi setelah bangun tidur, jangan langsung buka ponsel. Tutup mata sejenak, tarik napas perlahan, dan ucapkan,
di dalam hati, terima kasih ya Allah. Hari ini aku terbuka untuk keajaiban. Aku memilih damai. Aku memilih rezeki. Aku memilih percaya. Lalu bayangkan dirimu dikelilingi oleh cahaya emas. Cahaya yang membawa rasa aman. Cahaya yang membawa peluang. Bayangkan uang mengalir kepadamu dari arah yang tak terduga. Lalu, rasakan perasaannya. Seolah-olah itu sudah terjadi. Itulah latihanmu. Latihan spiritual. Latihan emosional. Latihan pikiran. Dan siang hari, saat kamu merasa lelah, khawatir, atau panik, kembali ke dalam dirimu. Tanya lagi, apa yang sedang aku getarkan saat ini? Apakah aku dalam energi syukur atau takut? Jika takut, berhenti sejenak. Tarik napas. Lembutkan tubuhmu. Ulangi afirmasimu. Ini bukan hal besar yang dilakukan sekali. Ini tentang hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Bayangkan seperti menanam pohon. Setiap afirmasi adalah air. Setiap visualisasi adalah sinar matahari. Dan setiap tindakan kecil adalah tanah subur tempat benihmu tumbuh. Jangan remehkan latihan ini, karena semesta tidak menjawab yang paling cepat. Semesta menjawab yang paling konsisten. Dan ya, akan ada hari di mana kamu lelah. Ada hari di mana kamu kembali ragu. Itu wajar, kamu manusia. Tapi jangan tinggal di sana terlalu lama. Bangkit lagi. Ulangi lagi. Ingatkan lagi jiwamu bahwa kamu bukan sedang bermain-main. Kamu sedang menciptakan ulang hidupmu. Dan ingat, disiplin bukan soal sempurna. Disiplin adalah soal kembali. Setiap kali kamu jatuh, hari ini buat ritual kecilmu. Ritual yang akan menanamkan getaran baru dalam hidupmu. Contoh, sebelum memegang uang, bisikkan, terima kasih, aku menghargaimu. Aku siap menjagamu. Setiap kali membayar sesuatu, katakan, rezeki yang keluar akan kembali berlipat. Setiap malam sebelum tidur, ulangi, rezeki datang padaku saat aku istirahat, aku diberkati. Itulah bahasa baru. Bahasa yang akan membuat uang nyaman. Bahasa yang membuat dia ingin tinggal lebih lama dan mengajak temannya ikut serta. Uang bukan soal angka. Uang adalah energi yang setia. Dia tinggal di mana dia dihormati. Dia datang ke tempat yang penuh kepercayaan, bukan ketakutan. Maka bangunlah tempat itu di dalam dirimu. Jadikan tubuhmu rumah yang ramah bagi energi kelimpahan. Pikiranmu sebagai taman yang subur untuk benih rezeki. Jiwamu sebagai cahaya yang menarik apapun yang kamu butuhkan. Disiplin bukan penjara. Disiplin adalah jembatan antara niat dan kenyataan. Kamu sudah punya alatnya. Kamu tahu caranya. Tinggal kamu yang memutuskan apakah kamu siap menyeberang. Dan kini, kita tiba di bagian terakhir dari perjalanan ini. Bukan akhir, tapi awal yang baru. Awal dari versi dirimu yang berbeda. Yang tidak lagi melihat uang sebagai musuh, tapi sebagai cermin, sebagai sahabat, sebagai tamu istimewa yang kamu undang dengan cinta dan kesadaran. Kamu telah melewati fase terberat, menyadari luka batinmu terhadap uang, mengganti pola pikir lama, melatih disiplin baru, membangun ritual yang mengundang energi rezeki. Dan sekarang, bayangkan dirimu setahun dari hari ini. Bukan kamu yang sekarang, tapi kamu yang sudah selaras. Kamu yang tidak lagi panik saat bicara soal uang. Kamu yang memberi tanpa takut, menerima tanpa malu, dan berdoa, bukan karena cemas, tapi karena percaya. Bayangkan pagi harimu dimulai dengan ketenangan. Kamu duduk di depan jendela, secangkir kopi hangat di tangan, dan kamu tersenyum karena kamu tahu uang ada, rezeki mengalir, semesta mendukung, bukan karena kamu bekerja lebih keras, tapi karena kamu kini hidup dari inti jiwamu, kamu hidup dari arah, bukan hanya usaha, dari niat, bukan sekadar rutinitas.
Kamu tahu bahwa setiap langkahmu membawa makna, bahwa setiap doa yang kamu panjatkan, setiap kata yang kamu ucapkan, setiap emosi yang kamu pelihara adalah magnet, adalah pintu, adalah cahaya yang menarik kelimpahan dari arah yang tak kamu sangka. Dan bukan hanya uang, tapi kedamaian, hubungan yang sehat, kesehatan, waktu berkualitas bersama orang-orang yang kamu cintai. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukan hanya tentang saldo, tapi tentang rasa cukup yang tidak terguncang oleh apapun. Itulah transformasimu. Kamu bukan lagi budak dari rasa takut. Kamu adalah pencipta, pencipta vibrasi, pencipta realitas, pencipta nasibmu sendiri. Dan ini bukan dongeng, ini bukan sekadar motivasi sesaat. Ini adalah hukum alam, hukum energi, hukum iman. Napoleon Hill menyebutnya definiteness of purpose, tujuan yang jelas, visi yang tidak goyah. Sebuah keputusan dalam hati yang berkata, aku akan hidup dengan kelimpahan. Bukan hanya untukku, tapi untuk memberi, untuk menebar, untuk melayani. Karena semakin kamu memberi, semakin banyak yang datang kembali. Tapi kamu hanya bisa memberi saat kamu mengizinkan dirimu untuk menerima lebih dulu. Dan sekarang, aku ingin kamu melakukan satu hal terakhir. Tutup matamu. Bayangkan kamu sedang duduk di hadapan uang, bukan sebagai angka, tapi sebagai makhluk energi, penuh cahaya, lembut, hangat. Lalu katakan padanya, aku minta maaf karena pernah takut padamu. Aku minta maaf karena pernah merasa tidak layak. Mulai hari ini, aku mengundangmu hadir dalam hidupku dengan damai, dengan cinta, dengan syukur. Lalu bayangkan uang tersenyum dan berkata padamu, aku juga menunggumu selama ini. Aku ingin tinggal bersamamu. Dan aku tidak datang sendiri. Aku membawa temanku, rezeki yang berlipat ganda. Itu bukan imajinasi. Itu adalah awal dari perubahan. Karena saat kamu bisa membayangkannya, berarti kamu sudah memilikinya di dalam. Dan sebentar lagi, di luar. Kamu bukan lagi pribadi yang sama seperti 30 menit lalu. Kamu telah dibangkitkan. Kamu telah diberi kunci. Sekarang, kamu hanya perlu membuka pintu. Dan ingatlah ini selalu, uang tidak pernah menolakmu. Dia hanya menunggu kamu bicara dengan cara yang benar, dengan getaran iman, dengan nada syukur, dengan keheningan doa yang tulus. Jika hari ini kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika hatimu bergetar, jika kamu merasa seperti pulang ke rumah yang lama hilang, maka inilah saatnya untuk bertindak. Jangan biarkan benih ini mengering. Sirami dengan niat, dengan komitmen, dengan tindakan kecil setiap hari. Klik subscribe jika kamu merasa siap untuk babak baru dalam hidupmu. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti, awal dari relasi baru, dengan uang, dengan semesta, dengan dirimu sendiri. Dan mulai hari ini, setiap kali kamu melihat uang, ingatlah, dia bukan sekadar alat, dia adalah cermin. Dia datang saat kamu siap menerimanya dengan hati terbuka dan jiwa yang percaya. Tamat. Terima kasih telah ikut dalam perjalanan ini. Semoga kata-kata ini membuka pintu baru dalam hidupmu yang penuh makna.